Hai. Gue Dina, anak ketiga. Dita, anak kedua, dan Aku Nana, anak pertama. kembali lagi di Nadinat. Hai guys. Gimana kabarnya? Gimana? Iya kabarnya, are-are. Hari ini kita bakal di corner kita yang Ngobrolin. Yuk, ngobrolin yuk. Aku tuh kenapa aku pilih minggu ini ngobrol yuk, soalnya aku tuh kemarin habis ngeliat berita yang masalah anak bayi itu loh, yang daycare yang di Bandung, yang di Jogja, yang anaknya diiket-iketin. That's crazy. Makanya sekarang tuh blowing. iya, makanya minggu ini aku tuh pengen ngobrolin sama kalian semua ini mengenai working mom. Jadi sebagai referensi juga, aku kerja. Gue tuh kerja, tapi kerjanya di rumah karena nggak punya kantor. Jadi tuh way of workingnya remote gitu. Kantor pusatnya ada di Vietnam sama di Singapura. Kalau Andina Sukma Harapan ini dia kerja Ada kantornya. Jadi tiap hari jalan-jalan. Oke. Kalau Mbak Nana, dia adalah orang yang benar-benar kita pengenin banget buat menjadi hal itu. Ibu rumah tangga full time. So kita bakal punya berbagai point of view yang berbeda-beda. Karena kita berbeda-beda. Coba mulai dari pertama. Kenapa lo bekerja? Kenapa? Lo bekerja padahal suami lo udah kerja. Kalau gue kenapa kerja? Karena kalau gue udah kebiasaan kerja. Iya sih. Kita kan dari SMA kan gak langsung kuliah. Iya. Terus kita tuh langsung kerja. Jadi badannya tuh udah biasa kerja. Waktu nggak cuti sebetulnya, karena gue waktu itu hamil nggak diperpanjang aja tuh sebetulnya udah mulai ngurus anak tuh udah rada stres. Yeah. Terus jadi gue sekarang mikir ya udah kerja sebagai bentuk healing gue aja gitu. Iya sih, benar. Yang nggak dipungkiri gitu emang butuh sih, tapi maksudnya setelah itu ya terlepas dari finansial, gue ngerasa kerja tuh salah satu bentuk healing gue sebagai orang tua gitu. Makanya gue butuh banget, dan gue bersyukur banget kerjaan gue itu bisa ngedukung gue gitu. Maksudnya nggak nuntut, jadi nggak terlalu sibuk, nggak, jadi gue bisa izin kalau anak gampang, izin masuk siang bisa gitu. Jadi nggak terlalu banyak tuntutan gitu sih. Nah makanya gue nyaman aja gitu. Kalau gue, kenapa gue kerja? Karena aku suka menerima uang. Soalnya gue tuh orangnya pemalu banget. Maksudnya maksudnya gue tuh sampai saat ini masih malu tuh yang kayak minta duit sama suami gue gitu loh. Kayak aku pengen punya uang sendiri gitu. Jadi aku mau bekerja gitu. Kalau mana udahlah, kamu kenapa tidak bekerja? Kalau gue, karena gue tuh orangnya nggak bisa fokus sama dua hal. Iya, gue bakalan lebih milih condong ke satu hal pasti. Jadi pas gue kerja, waktu awal nikah itu kan tempat kerja kan. Iya, betul. Itu tuh bener-bener ya gue buat kerjaan gue gitu, suami gue nggak sama sekali gue lihat gitu. Iya benar. Soalnya nggak bisa dipungkiri banget, working mom tuh gila sih, crazy. Parah. Hektiknya tuh yang Gue aja tuh, soalnya gue meskipun gue kerja di rumah gitu, kayak gue cuma punya satu ruangan, ya udah buat gue kerja aja gitu. Awalnya gue tuh belum punya neni gitu, jadi tuh Wais tuh bener-bener sama mbahnya di bawah gitu. Cuman kadang-kadang kan anaknya kan makin lama suka naik, dan itu really stressful karena mungkin orang nggak ngerti ya kalau kita kerja di rumah itu tuh kita beneran kerja loh. Kita beneran kerja loh. Dan lebih malah kayak kerja di rumah tuh menurut gue malah lebih kayak susah sih ngebagi waktunya. Apalagi ada anak. Jadi kayak lebih kalau anak teriak dikit, kenapa tuh gitu. Kalau kita kerja kan kita pergi kan. Iya, betul. Nggak ada anak. Kita bisa minta tolong. paling pusingnya ya by WA aja sama yang ngejagain kan. Kamu gimana anak gini gitu. Tapi makanya gue bersyukur banget sama mbaknya Wais. If you see this, aku sangat-sangat berterima kasih atas kehadiranmu. Dia tuh benar-benar yang kayak udah pokoknya Wais, kalau seandainya mama kerja itu nggak boleh naik ke atas, karena kebetulan kan kamar gue di lantai atas, jadi bener-bener nggak boleh ke lantai atas. Kalau mau ke bawah sama mbah nggak apa-apa di bawah, cuman nggak boleh naik ke atas, pokoknya nggak boleh. Itu semenjak semenjak punya Denny. Aduh, makanya gue tuh berterima kasih banget, jadi bener-bener bisa konsentrasi. Kita udah nyuruh dia kapan tahu ya punya Neni ya.
Iya, baru boleh. Dan gue sekarang baru ngerti omongan Dina. Coba lo bakal menemukan kebahagiaan. Dan gue baru iya deh. Jadi kayak bukannya saya itu bukan karena kita nggak sayang sama anak, tapi kan kita nggak bisa dipungkiri kita punya dua kewajiban, butuh waktu untuk ya diri kita sendiri gitu. Makanya menurut gue tuh kerja ya, kenapa gue bilang healing ya, karena setidaknya gue bisa jauh sebentar dari anak gue gitu, walaupun ada kerjaan yang bisa gue pekerjaan lain gitu, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ngeliat anak gue lagi tuh yang hai, jadi mood gue tuh bisa kejaga terus-terusan gitu. Iya sih, benar. Iya kan. Terus kalau orang kantor gue tuh bilang kalau lo capek sama kerja, maksudnya lo kayak lo ada emosi di kerjaan lo tuh jangan bawa pulang ke rumah, tapi lo di jalan pulang lo tuh nyempetin makan dulu, kayak lo ngasih jeda buat emosi lo. Kalau lo udah ngerasa kenyang, lo pasti nyambut anak lo tuh kayak lebih baik. Jadi emosi yang di kantor tuh nggak bakal gue bawa ke anak gue gitu. Tapi gue sih setuju. Tapi Nana, gue penasaran deh, kan kalau kita tuh sebagai working mom, kita tuh kan punya waktu di mana kita sendiri gitu, nggak sama anak kan. Kalau lo kan di rumah terus, jadi selalu bareng sama anak-anak gitu. Lo punya me time nggak, Pak? Me time lo tuh ngapain biasanya? Me time lo malah bisa gue tentuin sendiri gitu kan. Kalau dulu sih waktu anak-anak kecil susah sih cari me time, paling makanya mereka gue suruh ngaji. Lo ada kegiatan di luar. Jadi gue bisa di rumah, bisa nyaman gitu. Setidaknya 1 jam. Atau biasanya sih gue tidur anak-anak jam 7 kan, pasti tidur jam 7. Nanti jam 3 gue bangun, jadi itu me time gue gitu, selama mereka masih tidur. Iya. Itu apalagi sekarang anak-anak kan di sekolah, jadi anak-anak sekolah benar-benar bisa punya. Tapi gue tuh sering lihat kayak kan sekarang tuh bulannya kebetulan adalah Mother's Day, International Mother's Day kan di bulan ini tuh. Nah gue tuh banyak ngeliat meme, pokoknya lo mau hadiah apa sih buat Mother's Day? Gue pengen silence. Itu bener gak sih, Nun? Kayak bener-bener kayak nggak tahu sih kalau gue. Kalau lo gimana? Udah pada gede kan. Iya sih. Jadi emang lebih bisa silent gitu. Ya, buat referensi anak si Ewo berapa tahun umurnya, Nun? Udah 10. Ewo 10 tahun, terus Amang 8. tuh, jadi udah gede-gede. Kalau kita 3 tahun, ini 5 tahun. 4 tahun. Jadi masih kecil. Jadi kita masih kericil. Jadi kita tuh bakal kita menantikan, kita akan menantikan anak kita umurnya segitu. Tapi gue juga termasuk beruntung karena suami gue kan kerjanya juga di rumah. Iya benar. Bisa bantu. Jemput apa tuh nganter dia bisa jalan gitu. Soalnya kita passenger princess ya, Nun. Kita nggak bisa mengendarai kendaraan, hanya Dina doang yang bisa mengendarai kendaraan di sini. Tapi kalau misalnya dengar cerita teman-teman ibu-ibu temennya Daryl tuh, yang mereka tuh harus kantor jemput, yang harus benar-benar anaknya tuh habis di jalan sama anak-anak itu, mereka capek banget. Iya sih, kadang tuh kayak gitu. Oke, benar. Tapi terus gue juga mau menanya sama kalian, menurut sama lo deh, banyak yang bilang katanya kayak kita tuh nggak boleh ninggalin anak sama neneknya. Menurut lo gimana? Kalau gue pribadi sih tergantung neneknya ya. Jangan ninggal kenapa sih nggak bayar neni aja, kenapa sih mesti ini sama neneknya, kan kasihan neneknya segala macam bla 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 bla. Kalau kita kan emang nggak pernah ngasih beban itu ke mama kan. Kalau menurut gue tuh itu suatu kebanggaan tersendiri sih sebagai anak, kayak nggak ngasih tanggung jawab itu ke mama lah istilahnya. Apalagi ngeliat kita mama kan udah ngegedein kita sendiri gini. Tapi di satu sisi gue tuh pingin mama tuh ambil alih gitu, ngerti gak sih? Ambil alih sebagai nenek gitu maksudnya? Sebagai nenek gitu, setidaknya involve gitu, kayak tapi kan kita juga nggak bisa ditumbuh kembangnya si Abing gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa maksa mama untuk kayak gitu kan, apalagi kan kalau untuk kita kan kayak mama tuh juga punya kehidupan sendiri. Mama benar-benar aktif. Mama tuh udah nggak bisa di rumah, jadi dia tiba-tiba kesini punya ini berenang lah, gini Mahatma segala macam. Ya mau nggak mau ya, karena gue kerja walaupun kadang maksa untuk bayar neni, tapi ya nggak apa-apa gitu, karena dan itu pun sebagai orang tua tuh kayak lebih nyaman aja gitu, kayak lebih tenang gitu, kayak punya neni gitu. Iya, soalnya kalau neni juga sih, soalnya kalau menurut gue kalau kita punya neni, ada orang yang benar-benar tanggung jawab sama anak kita gitu. Dan soalnya kalau emang anak kita gimana kita punya orang yang buat kayak minta pertanggungjawaban gitu. Kayak kenapa Kafil dekil, mama lo nggak ngemandiin, Kafil tuh kenapa gini, kan Kafil kurusan, emang susunya nggak dinyakin. Kalau sama nyokap kan kita juga kadang kan nggak bisa
punya itu karena kan pasti Karena ada perasaan mungkin- bersalah iya, atau dan ada kita juga perasaan ngerasa nggak nggak enak, ngegaji, nggak ngegaji mau gimana juga gitu. keluarga gitu Iya ya. kan, Benar. makanya jadi kayak ya gitu sih. Betul. Walaupun emang kadang ekonominya lebih maksa, kayak kalau untuk ekonomi gue tuh kayak bener-bener pas-pasan, kayak nge-hire nanny tuh kayak maksa banget, Sesuatu tapi yang- ya emang harus dipaksain gitu karena di saat gue kerja ya gue harus punya konsekuensi kayak Iya. gitu. Gue juga sebenarnya, gue memang selalu kerja kalau gue pribadi, dan pas baru-baru Wise lahir tuh gue tuh baru punya nenek tuh 1 tahun terakhir ini. Sebelumnya tuh Wise sama neneknya, dan itu ya gue ngerti banget lagi. Jadi meskipun gue nggak kerja di luar rumah, tapi gue tuh jadi kayak tahu banget kayak kita tuh nggak bisa marah sama mbah kalau seandainya, aduh mbah, lo tau nggak sih sekarang gue lagi ada meeting loh ini, kenapa anaknya dibuka atas? Iya anaknya lagi, ya udah Iya, gitu. gitu. Gue kan nggak bisa gitu. Itu waktu-waktu yang benar-benar stressful. Kalau gue pribadi itu waktu itu neneknya si Wise emang kayak udah Ya, sama Wise, ibunya suami kan. udah sama mbah aja, mbah bisa kok. Wise emang waktu itu kan dari kayak umur bulan masih kayak belum ada Iya. setahun sampai 2 tahun kan dia emang nggak aktif gitu, maksudnya jadi kayak ditemenin main aja, jadi mbahnya duduk dianya udah main aja gitu kan. Tapi nggak bisa keluar. Iya, nggak bisa kemana-mana gitu. Akhirnya sempat ada kejadian beberapa kali, terus gue kayak nggak deh mas, kayaknya harus punya. Soalnya gila, gue tuh sering banget yang kayak tiba-tiba ada meeting, tiba-tiba anaknya dibawa naik, ini ya mau ini lagi mau meeting loh, gimana? Iya, saya kita tuh butuh orang yang bisa bukan kita salahin sih, maksudnya kita minta Bener-bener kita pertanggungjawabin buat sama anak kita nih, kita, supaya gue juga bisa fokus sama kerjaan gue Iya, gitu. gitu. Dan apalagi gue kerja kan juga, memang gue nggak pernah keluar rumah, cuman gue tuh ada beberapa saat dimana kayak tamu dari luar negeri datang, terus kita mesti kayak keluar. dinner bareng atau meeting bareng, itu kan juga kadang-kadang tuh pulangnya harus malam. Dan makanya gue akhirnya semenjak, biasanya tuh kalau sebelum ada nanny tuh kayak gila, ini gue udah malam banget, suami gue juga masih kerja, itu bener-bener kayak unnecessary sebenarnya, kayak unnecessary stress yang mesti dihandle sama kita berdua. Ini tuh pulang pergi ya, nggak nginep. Ini neninya nggak. tuh Dan kebetulan neninya gue tuh kayak bener-bener tetangga, tiga rumah, 3 langkah dari rumah. Neniku memang Dekat. Tiga Jadi langkah. kayak mbak ini tolong dulu ya, aku pengen meeting, udah ditidurin aja di rumahmu, nanti aku jemput atau gimana kalau udah selesai. gue Makanya Neni tuh iya. Kalau gue, jadi kalau menurut emang gue ada acara malam atau ya pergi sama temen Iya. gitu-gitu, Iya. gue selalu bilang mau lembur nggak, gue gitu. Karena kan dia rumahnya kan emang Agak agak jauh. jauh, harus naik kendaraan. Terus nanti kalau emang gue pulang, gue bakal pesenin dia Grab gitu. Iya. Soalnya kan malam kan, udah tua juga gitu kayak. Nah, terus kalau Neni yang di daycare itu tuh gimana? Gue tuh nggak relate sih, maksudnya kalau seandainya ditanyain, cuman pasti orang tua itu tahu kalau seandainya mereka nggak punya Keperluan, pilihan lain, nggak punya Kita pilihan nggak lain. bisa nyalahin orang tuanya Iya, juga sih. karena Mungkin kan mereka mau kerja pun maksa karena ekonomi, kita nggak bisa Iya, ngejudging ekonomi betul. seseorang atau apa kan. Dan Tapi mungkin kalau dia gue juga emang- belum dapet Neni yang baik, karena sumpah zaman sekarang ya susah Neni tuh banget. Gue ya dari anak gue 6 bulan, gue tuh udah berapa ganti neni. Itu tuh yang dramanya minjem uang, dramanya kabur, dramanya izin terus, dramanya banyak banget, capek banget. Alhamdulillah aku nggak punya drama itu sih guys, alhamdulillah banget. Gue tuh di saat orang kantor ngomong, iya nanti bakal ada dramanya kok Din, ya enggak lah, gue ternyata emang bener ya. Yang terlalu manjain anak juga nggak bagus. Iya, Anak benar. gue digendong kayak gitu-gitu Iya, udah aduh. iya itu benar-benar ngaruh banget tuh. Parah. Nah, soalnya tuh emang zaman sekarang tuh kayak yang tadi itu nyari neni tuh susah banget. Lo tau gak sih, ada di Lampung kalau nggak salah apa di Jawa, tapi yang jaga itu dari Lampung. Anaknya 9 bulan dibawa kabur guys. Baru 1 bulan baru sebulan masuk kerja dibawa kabur. Untung ketemu pas lagi naik bis itu anak bayi, ya Allah. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya kayak makanya nyari neni yang benar-benar sayang sama anak kita, yang benar-benar care, peduli, nggak ngejahatin gimana. itu tuh susah banget. Meskipun kita bayar mereka loh, maksudnya kayak Iya, nggak sepenuhnya langsung ngebayar tuh, mereka langsung apalagi kan kalau untuk gue kan waktu anak gue itu lebih banyak sama neninya kan, Iya, daripada betul. sama gue. Dari jam 7 sampai gue pulang kerja jam 6, jam setengah 7 malam itu kan
sama neni sama yang ngejaga kan, dan gak sama gue. Jadi kadang gue lebih emang suka minta juga sama yang jaga, nggak apa-apa keras gitu, tapi jangan sampai mukul. Tapi mesti ya lo tuh di sini nggak cuma gue tuh berharap lo tuh nggak cuma ngejaga anak gue tapi ikut ngedidik anak gue, soalnya anak gue tuh lebih ngabisin waktu tuh banyak kan sama lo daripada sama gue sih ngomongnya gitu. Terus jadi ngelanjutin yang tadi yang ngomongin daycare di Jogja itu tuh, karena kejadian itu banyak banget yang nge-mom shaming. Iya, kenapa Kayak, sih kayak gitu? Makanya lo tuh jadi nggak usah kerja. Kenapa sih lo mesti? Kalau menurut lo gimana Nun? Sebagai orang yang nggak kerja, maksudnya kayak ibu rumah tangga yang biasanya tuh sering nge-mom shaming ibu-ibu yang working mom. Jadi gitu soalnya ya. selalu deh Nun, kalau seandainya lo lihat di komen-komennya tuh, itu tuh ibu-ibu rumah tangga yang benar-benar full time mom. Dia tuh nge-mom shaming ibu-ibu yang kerja, pada yang bilang kalau seandainya kita greedy sama uang lah. Ya nggak sih, kita nggak sayang sama anak kita lah, anak kita kecilnya cuman sekali lah, nggak peduli. Menurut lu gimana Nun? Kan setiap ibu rumah tangga itu pasti tahu lah yang terbaik buat buat Iya. anak-anaknya gitu kan. Ya nggak semua orang punya kelebihan buat jadi ibu rumah tangga. Iya Dan betul. ibu rumah tangga pun kayak mungkin aja lebih banyak juga yang suka yang nggak semua shaming ibu. Kalau menurut gue Iya. karena ibu-ibu rumah tangga itu kenapa begitu, karena mungkin dia sebetulnya pingin kehidupan itu juga, Iya, tapi kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Uh-uh. Kenapa banyak yang nggak mau shaming tuh karena mereka sebenarnya iri gitu, tapi ya nggak bisa keturutan, jadi mereka kayak mendingan gue nih gitu. jadi kalau kayak mereka gue tuh nggak kayak tahu ini sih. untuk membuat diri mereka merasa lebih baik dan merasa Baik, lebih baik. tenang, mereka tuh jadi ngebandingin dengan sama- kayak gitu. Jadi mereka kayak insecure sama dirinya sendiri, makanya- makanya pointing dia, finger gitu ya. I see. Kenapa sih sesama perempuan gitu jadi kayak katanya tuh woman support woman, tapi kenapa makin kesini tuh kayak Iya. Iya, kan, maksudnya jangan cepet ngejudging kalau lo tuh nggak tahu gitu. apalagi kan itu neni-neninya pinter kan, maksudnya mereka tuh emang sih kelihatannya ngiket anaknya ditelanjangin, tapi tuh ngiketnya pakai bahan yang benar-benar sampai nggak bisa ninggalin bekas, yang halus banget Iya. kan. Iya. Dan emang tanda-tandanya tuh bener-bener mereka tuh sebagaimanapun caranya biar gak kelihatan sama orang tua kan. Iya. Jadi kita sama sekali nggak bisa nggak bisa. Tapi kenapa lu buka daycare kalau lu tuh kayak begitu sama anak-anak? Anak-anak kan emang aktif-aktif banget, maksudnya yang dititipan kan pasti anak-anak kayak di bawah 5 tahun, kayak maksudnya yang kayak masih kecil-kecil gitu nggak sih? Tapi kan duitnya lumayan kan. Iya mbak, apalagi kan Gila kayak sih. sekarang tuh banyak. Jadi satu neni itu megang 20 anak katanya. Masa sih? Iya, satu neni tuh cuma megang 5 sampai 10 anak. Makanya itu mereka sistemnya kayak gitu karena mereka megang banyak anak jadi ribet. Ih jahat ya. Jadi maksudnya Emang yang jahat tuh Yang punya. sebenarnya gue ya asal. jadi maksudnya diikatnya bergilir gitu ya. Maksudnya Nggak udah gitu kan katanya kan kalau di situ kan kerjanya juga yang kerja di situ ijazahnya ditahan, terus nggak boleh megang handphone, nggak boleh ini I gitu see. kan, jadi nggak bisa ngambil bukti buat ngelaporin. tapi itu bisa Tapi itu mantan. masuk SOP-nya mereka deh. Iya, tapi itu yang katanya yang ngelaporin itu mantan ininya kan, mantan pengasuhnya. oh mantan banget. Jadi dia udah cabut gitu. Dia bilang, Kayaknya dia ini aneh banget sih gitu. punya hati nurani, Nurani. kayak nggak tega Iya. atau apa. That's crazy. Ijazah ditahan kan sekarang nggak boleh tahan ijazah. Iya. Oke, terus kalau menurut ada lagi yang bilang kayak anak-anak dari working mom itu nggak disayang. Ya, maksudnya jadi kayak kurang kasih sayang gitu. Kalian lo setuju nggak deh sebagai working mom? Enggak sih. Tau Terus- gue bisa ngasih sayang gue penuh gitu ke anak gue gitu. Kan maksudnya cara kita ngungkapin sayang ke anak kan juga nggak harus anak ditemenin 24 jam gitu. Anak itu cuman butuh presence. Maksudnya dia kalau seandainya anak tuh nggak butuh waktu lama sebenarnya deket kita, nggak apa-apa kayak seandainya kayak ibu sama bapak gitu. Jadi lo cuma butuh waktu 15 menit benar-benar Sampai 20, present iya, aja. 20 menit Jadi lah minimal untuk jadi bener-bener jangan main lo nya fokus nggak ya. main handphone Iya. sendiri terus lo ngedengerin. Jadi lo benar-benar kayak tatap mata 15 menit sama 20 dia menit, gitu, itu cerita udah. aja. Kayak yang sering gue lakuin ya, gue juga sebagai orang yang bekerja gitu. Gue kan ke jam kerja gue sampai jam 5:30. Setelah itu nanti anak gue datang, terus nanti gue tuh bakal ngasih dia makan sama ngasih dia makan terus mandi terus tidur gitu bareng kan. Nah di situ tuh gue bener-bener yang kayak bener-bener off handphone tuh bener-bener gak gue pegang. Gue tuh bener-bener kayak sama Wise, gue tanya dia hari ini gimana, apa yang dia ini apa segala macam.
Terus nanti kalau dia udah tidur, kalau emang gue harus kerja lagi, gue bakal kerja lagi gitu. Tapi itu cukup buat dia gitu. Dan Iya cukup. dan kemarin tuh dia baru ngaji, terus dia tuh yang kayak Alif, Bah, dia tuh bener-bener teriak gitu. Terus gue melihat itu juga sebagai salah satu ciri-ciri kalau anak itu sehat dan bahagia dan merasa dicintai. Jadi dia tuh percaya diri. Jadi gue ngeliat itu, berarti gue alhamdulillah nih anakku bahagia aja meskipun segala macam kekurangan. Karena gue meskipun nggak punya kantor, gue tuh memang harus kayak bisnis trip biasanya ke luar negeri tuh pasti minimal setahun sekali. Jadi gue tuh pasti seminggu tuh gue ninggalin dia gitu loh. Jadi gue rasa dengan segala kekurangan gue sebagai ibu, sebagai gue bekerja gitu, lagi pun juga kan maksudnya alhamdulillah sih. tangki cinta anak kan yang cuma nggak datang dari ibu gitu. Iya, Kenapa betul. harus kesannya tuh ibu? Dia juga punya Bapak gitu iya maksudnya. betul. Even kita yang kerja Bahkan- working mom, terus bapaknya nyari duit, terus anak nggak butuh kasih sayang dari bapak gitu. Justru Justru butuh. tuh butuh Apalagi anak juga perempuan gitu. butuh bapak, Jadi anak maksudnya laki jangan juga butuh. cuma working mom terus yang diserang tuh working mom terus. Dan kalian tahu kan kalau seandainya anak-anak itu bakal lebih masuk belajarnya tuh kalau diajarinya sama bapaknya gitu, lebih dengar bapaknya. Iya, mereka tuh maksudnya jangan cuma serang working momnya gitu kan lah. Kita iya kan kalau juga ngelihat kita jalan-jalan kemana gitu, ibu-ibu anaknya kemana, sama bapaknya gitu. bapaknya Ya, dia bapak gitu. Emang dia harus nyekor sama gue gitu. iya kan Ya ada kan, kerjaan kan bapaknya. dibagi-bagi. Tapi gue paling kesel ya kalau orang tuh kayak gitu-gitu. Kok bisa sih pergi nggak ada Iya, anaknya? nanti Ya kalau kan nginep sama anaknya sama siapa? bapaknya. Gue kayak capek banget kesannya ibu rumah tangga tuh kerja nyut Iya. ya kayak nggak boleh punya kehidupan, jadi kayak ya kan kayak Iya, apalagi nanti bulan depan kita sekarang sedang memplanning buat girls trip girls trip. Terus anak-anak nanti sama siapa? sama bapaknya. Bapaknya. Karena dia orang tuanya. Iya. Saya tuh nggak sendirian. Cinta anak tuh bukan kewajiban ibu. Iya. Maksud gue bukan berarti kita ibu boleh cuek boleh apa enggak, tapi maksudnya nggak bisa jangan misalnya jangan selalu kayak ibu Iya, gitu. betul. Tapi harus kita tuh udah ngelahirin, udah ngandung, udah ngelahirin, udah nyusun Iya. ini. Ya maksudnya kalau anaknya udah lahir ya gede ya jangan kalau anak-anak kenapa-napa ibunya nih ada bapaknya. Ya gitu loh. Salahin juga bapaknya gitu. Iya. Kalau ibu stres ya salah bapaknya, kenapa bapaknya nggak mau ambil kayak ya kayak gitulah. Maksudnya jangan apa-apa tuh Betul, jangan mom shaming. ibu, cukup pilih ibu-ibu itu yang kayak Nabi Muhammad aja gitu, Iya. nggak usah yang apa ibu-ibu. Peranan kita di apa? Iya, maksudnya kayak kita tuh udah kita kan juga ngelahirin anak, kandung anak kan juga udah yang maksudnya taruhannya juga kadang kan udah Nyawa, nyawa atau yang lain kan. iya. Kita bukannya perhitungan tapi maksudnya Posisi pokoknya Di atas bapak lah, pokoknya kita di atas bapak, cuman pengorbanannya ya ada di bapak, atas. ada ibu iya, juga, gitu. ada Kadang bapak kesel juga. kalau lu misalkan nih lembur kan sampai jam 7, kok masih di kantor jam 7, anaknya gimana? Ya terus ada bapaknya, terus gue kesini juga, gue masih di sini juga di kantor karena ini tanggung jawab gue, orang gue diminta Iya. kerja, saya stop ngomong gitu. Ya udah pulang, ya kira lu gue gak mau pulang gitu. Iya. Kadang kan kenapa harus Kenapa sih kalian tuh mesti be kind sama kayak ibu loh? Maksudnya nih banyak nggak cuman working mom doang, gue di sini mau ngomongin ibu in general. Pokoknya kayak ibu rumah tangga. Kamu kok gimana sih hari ini, kan kamu kok rumah masih berantakan segala macam. ngapain? Lo Tendang kira ibu meskipun di rumah itu nggak ngapa-ngapain, gila kali lu ya? sakit jiwa loh. Itu aja ibu. Gimana working mom, dia terus kerja capek-capek macet-macetan di jalan, di rumah harus ngelakuin yang ibu Enggak, maksudnya masak juga. kita tuh ngomong begini tuh bukan karena perhitungan, bukan gara-gara pingin dibilang iya deh lo yang paling capek, enggak gitu. Maksudnya kita tuh cuma minta dilihat aja effort kita sebagai ibu tuh udah ngapain aja ya. Jadi gitu kalau loh. kita pergi sendiri tuh jangan ngomongin anak atau apa gitu. Kita kan Iya. juga butuh sebelum ada anak ya gue diri gue gitu kan kasarnya. Jadi even udah punya anak tuh nanti anak gue gede juga anak gue bakal milih Iya. diri dia sendiri kan daripada gue. Jadi ya selama itu ya asal gue bisa membagi sih menurut gue fine-fine aja. Jadi kayak jangan cepet dijudging gitu loh. Gue tuh kesel banget sumpah. Oke, karena itu kalian anaknya masih pada kecil loh, apalagi nanti pas di sekolahan ya udah kenal SD TK ada kegiatan ini kegiatan Ih Iya, PAUD lagi Nun, iya. gue aja PAUD ya, anak gue tuh masuk PAUD itu tuh PAUD RW doang tapi jalan-jalan Iya. gini. Gue tuh bukan dia ngerasa apa, gue kayak ngerasa asing gitu iya bener Ih, sumpah itu tuh kayak bener banget. kalau ngambil rapot kalau ke sekolah anak gue tuh kayak
aduh gue harus gimana ya, gue harus gimana. Gue Iya, bukan gua aja ngerasa tuh gue kayak- so iya atau gue ngerasa berlebihan, karena gue emang nggak pernah ketemu mereka setiap hari. kita nggak ketemu tiap hari. Malah mbahnya tuh yang ngejagain, kayak kita manggil mbah kan, itu malah yang lebih aktif. Kayak ini gue cuma kayak mojok Gue aja tuh sedih kalau banget. misalnya ada acara ulang tahun temennya Wais, kalau ada ngaji, Pak ayo ikut ya Pak gitu. Kayak ayo Pak, Iya kadang Mbak kurang apa, butuh apa, saya support. iya kadang gue lebih milih di balik layar aja. Kayak kemarin Saya support, ibu butuh apa, ayo hari kasih tahu Kartini saya harus gitu. sama orang tua ya, gini-gini. Gue bilang mbah aja deh yang maju, yang ngejagain. Mau pakai baju apa ya, ini Dina kerja aja boleh nggak gitu, karena gue Iya. bukan kayak ini, soalnya itu tuh social draining gitu loh, kayak aduh kayak Kalau bisa sih Nun. gue juga gak bisa sebenarnya, walaupun ibu rumah tangga tapi introvert. iya parah. I Itu tuh kayak know. iya kayak kalau ngeliat mereka yang ngegosip yang ini, gue tuh Terus kayak lo tau gak sih yang sekarang di TikTok tuh kayak mereka jalan kayak one day trip ke Bandung jam 6 ngedropin anak sekolah mungkin jam kalau kita klik gitu nyaman mbak, tapi Iya. mungkin kita kan kalau namanya ibu-ibu kan ada yang nyambung ada yang enggak gitu ya Nun ya. apalagi kan temennya orang tua temennya Kapil kan ada Tapi yang umurnya gak mungkin ada yang sepantaran. Iya. pasti Kalau lo gimana Nun? Maksudnya Beragam, ada acara-acara kayak gitu-gitu gak sih Nun? Ada lah pasti. Terus lo ikut gak Nun? Gue pasti ikut. Kan Terus gue ibu lo rumah tangga, iya. kayak orang yang Iya, suka terus manggil lo anak, gimana? Maksudnya kayak kerja. ada hal yang aduh, iya lagi ya capek banget lagi Gue gitu. tapi lebih kayak gak peduli sih mereka mau ngomong apa ya. Gue Betul. yang penting gue ngelakuin tugas gue. yang penting gue fokus ke I see. anak gue. Gue ngelakuin Iya. gue gitu. Ya. Gue juga kayak gitu. Soalnya Iya. waktu kemarin jalan-jalan cuma ke Ragunan, gue ngomong gini kayak yang jaga. Mama, gue manggil yang jaga anak gue mama ya. Mama setelah mau ngapain, Dina fokus kafil, bye. Gitu. Jadi gue sama anak gue berdua pergi. Jadi mereka kemana nanti minggu depan gue juga mau pergi lagi ke Oh Cimory. iya benar-benar. Semua udah deg-deg, gue minta suami cuti. Iya, tapi gak boleh. Nggak bisa. Jadi gue akan pergi bersama ibu yang lain. Oh, Dan baik. ini jauh. Kita lihat ya guys. Gimana tuh lama di jalan? Nggak ngerti gue sih. Oh my god. Tapi gue mau tanya deh. Mungkin ini pertanyaan terakhir, udah berapa menit Nun? 27. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir buat Nuna, buat kita semuanya. Apa hal yang lo lakuin sebagai working mom and also working husband? Husband juga kerja kan. Terus apa yang kalian lakuin buat kalian berdua ya? Maksudnya kan dari awal sampai akhir kita tuh selalu ngomongin gimana kita jadi mom sama anak segala macam. Tapi kan kalau saatnya kita berkeluarga itu kan kita butuh 2 orang nih. Kita kan satu tim gitu. Apa yang kalian lakuin sama pasangan kalian yang make things work for you with despite of all of the condition that happen gitu. Maksudnya kayak meskipun lo kerja atau dia sama-sama kerja ataupun mungkin ibu rumah tangga tuh sama suaminya yang kerja, apa yang kalian lakuin gitu, maksudnya apa yang kalian setujuin kayak oke, ini oke buat gue, oke buat lo gitu. Untuk mempertahankan cinta spark. Jadi anak kita tuh juga tumbuh di lingkungan yang penuh cinta juga gitu. Pokoknya intinya sih satu, komunikasi harus jalan sih. Oke. Dan punya kayak apa gitu Apa harus apa gitu Ya dilakuin? kalau gue untuk mendidik anak sih, Habit. kalau gue untuk mendidik anak jangan pernah berantem depan anak. Oke. Pokoknya even kita lagi berantem, anak butuh ya kita nggak boleh kelihatan kalau kita berantem. Oke. Terus kalau kita lagi marahin anak, even gue nggak setuju sama hal yang suami gue bilang, kita nggak boleh. Gue nya iya, suami gue enggak. Itu udah paling no banget. Terus Kalau yang buat lo antara lo sama suami yang bikin kayak spark lo tetap ada gitu, apa yang lo lakuin ya? gitu, maksudnya kan soalnya di tengah huru hara para pelakor di luar sana gitu yang bikin Intinya dan dasim yang mau kalau gue menghancurkan rumah. sama suami sih kayak tetap aja sih kayak pacaran dulu, kayak ngobrol-ngobrol hal-hal yang nggak penting. Terus Iya kayak sih. tetap pulang kerja kayak kamu capek ya hari ini ngapain, itu terus tetap penting. Terus kayak nanya-nanyain emosi-emosi yang kayak kamu kenapa hari ini, ada masalah apa, itu tuh tetap harus kayak gitu sih. Terus intinya gue kalau gue capek sama anak dan sama kerjaan gue butuh waktu harus diomongin sih. Jadi gue nggak boleh asal meledak. Jadi gue kalau bilang aku capek, aku mau ninggalin kafil dulu ya udah gitu. Terus Fali juga bilang kayak gitu, misalnya aku nggak mau megang kafil dulu ya, aku hari ini gini, ya udah gitu. Jadi kayak sama-sama memahami perasaan gitu. Jadi nggak boleh, kalau gue tuh dulu aku tuh capek
gini-gini. Nah gue tuh sama Valdi setuju untuk tidak Bilang melihat gitu. siapa yang lebih capek di antara hubungan ini, karena kita ngerasa pasti capek kan. Jadi jangan main main capek-capean capek-capean lah, aja gitu. sih Iya, benar gitu. sih. Kalau emang lo capek ngomong aja aku capek pijetin gitu, tapi nggak usah ngebanding-bandingin sih. Inti gue selalu kayak gitu. Iya. Itu sih. Itu kayaknya juga toxic trait gue sih, kayak gila gue capek banget gitu. Iya, pagi kan Kayak lo ngapain sih, yang lo lakuin apa Iya, sebagai pagi kan kita ini gue ngerasa kerja juga gue iya gitu kan, pagi kan iya, kadang gue kan ngerti perempuan banget kan lagi. egonya kan kayak Iya. kalau gue ngeliat suami gue jujur ya main handphone, gue kayak ngerasa kayak gue capek kerja ngurus anak, belum pagi Iya bangun lagi. pagi masakin bekal. Gue tuh pingin ngomong gue betapa gue capek, tapi gue juga kayak tahu gitu dia pasti juga capek. Capek, Apalagi iya, kan dia betul. pikir kan gue harus ngidupin anak gue terus gini-gini. Iya. Jadi gue kayak ya itu suami gue minta kayak berhenti Iya. untuk ngomong Siapa ya? intinya ngebandingin deh. Ngebandingin capek-capean Dan siapa itu gitu tuh udah ya. nggak boleh. Itu tuh Gue udah juga dulu paling pernah no-no tuh, banget. Dulu gue sering begitu loh. gue tapi juga sekarang gue udah. juga sering bilang kayak gitu. Terus kata suami gue, lo nggak bisa ngarepin gue buat bisa baca pikiran lo. Maksudnya kan kalau gue tuh lebih kayak, gue tuh kalau apa tuh kesel diem gitu. Jadi kalau Sania terus tiba-tiba kayak kenapa terus dia selalu bilang kayak gitu, kamu nggak bisa maksa aku buat bisa baca pikiran kamu mesti Iya, kayak komunikasiin gitu. kamu mau aku apa. Cuman gue tuh kadang-kadang ngerasa Cewek emang kayak gitu. ya ampun, kan kita tim, kalau seandainya gue mesti ngasih tahu lo apa-apa, nih kan jatuhnya kayak manajer ngasih tahu ke bawahan. Dan kayak gue sebenarnya tuh mau bunga, tapi kalau lo harus gue suruh, jadi kalau seandainya gue harus ngasih tahu lo kalau gue pengen bunga, gue jadi nggak mau lagi punya bunga, tapi gue mau bunga gitu, lo ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak Ya mungkin lo bisa mental draining. iya, soalnya gue tuh daripada gitu lo mungkin bisa memberikan kode-kode yang indah. Ih bunganya lucu ya iya, gitu. makanya Kayak ya Tapi juga kadang-kadang iya, jadi tuh kadang-kadang makanya kayak gini. Tapi tuh kosannya gini, sayang aku mau ini. Masih kosannya sayang aku mau ini ini. Ya udah beli aja. Tapi kan maunya tuh lo yang beliin gitu. kalau gue jujur ya, kalau gue tuh sejak kenal Valdi deh, even dari pacaran Iya. gue satu yang paling gue berhenti berekspektasi tentang ulang tahun. apalagi gue deh Sumpah, gue kayak jadi makin ke depannya gue yang ngedikte di aku ulang tahun pingin begini-gini deh. Oke siap, aku siapin apa. Nah, Iya, jadi gue laki-laki kayaknya gitu semua emang deh. Ke depannya itu tuh udah nggak pernah berhenti ulang tahun, soalnya gue tuh orang yang rada excited sama ulang tahun, sedangkan suami gue tuh Bener-bener, ya udahlah ya. ulang tahun. Apalagi dia tuh paling males banget tiup-tiup lilin, terus dikasih supaya dia tuh bukan tipe yang kayak gitu. Kalau mau ngasih kado kasih aja gitu. Iya. Dan dia sekarang sejak makin itu gue kayak kemarin ulang tahun kayak aku mau gini-gini aja boleh nggak? Yaudah yuk gitu. Jadi Iya. dan Iya, memang- harus dikasih tahu kan. Cuman kadang-kadang Iya. gue tuh kayak Jadi gue kenapa? kayak Gue tuh sumpah ya, gue tuh kalau seandainya kayak suami gue tuh selalu bilang, kamu tuh kalau mau apa-apa bilang aja, nanti aku kerjain. Iya, cuman gue ngerasa kita nih pernikahan nih kayak kita tim loh, maksudnya Pengen gue ada nggak harus kejutan-kejutan iya gitu. gue nggak harus ngedikte dia harus ngapain. Kayak seandainya gue lagi beres-beres gitu terus dia diem aja, maksud gue ayo dong do something gitu. Maksudnya jangan kayak bikin gue jadi kemana-mana kan nih, maksudnya jadi kayak iya nggak apa-apa, gue gue juga nggak mau harus ngasih tahu dulu, kayak gue manajer sama bawahannya terus gue ekspektasi dia deliver. Kalau dia nggak deliver nanti gue gimana gue nggak mau. Maunya tuh gue tim, kalau lo ngeliat gue kayak gini, oh ya udah dia lagi ini, gue harus kayak gini nih gitu loh. Gue tuh pengen selalu masalahnya di situ. Cuma Sama. pada akhirnya gue selalu ngomong sama akhirnya gue gue ngomong. iya gue juga ngomong, tapi gue bilang sama dia sekali doang, kayak Iya. akhir ini gue kan gue bangun jam 5 pagi. Terus gue ngomong, aku udah masak capek, bisa nggak sih kalau aku balik selesai masak terus kamu udah jalan kerja, selimut tuh udah dilipet gitu. Iya, Tapi gue ngomong sekali doang nih ya, gue ngomong gitu. Nah sejak saat itu dia habis mandi lipet. Jadi gue ke kamar oke. Nah kemarin dia lupa, gue teriak ada yang lupa nih. Oh iya, maaf ya gitu. Kayak, jadi gue ya gitu aja gitu. Misalnya ya udahlah gitu, pada kayak ngedebatin hal yang sama kan gue juga capek gitu. Masih banyak hal yang perlu didebatin. Jadi gue kayak aku ngomong sekali aja ya. Gitu. Tapi gue ngerasa semenjak kita nikah yang kita berantemin justru hal-hal kecil sih, hal-hal gede nggak pernah. Jadi benar-benar kata Dina benar sih, buat ngejaga spark. Kalau gue pribadi ya kayak kita sarapan tiap pagi gitu, maksudnya kita Kalau gue nggak keluar bisa, kan. makan. Kalau gue bisa, soalnya suami gue kan kerjanya agak siang, terus gue kalau juga gue nggak kerjanya bisa. jadi kita pasti kayak makan bareng, ngobrol, ya Iya, kayak ngobrol-ngobrol nggak penting lah. ngomong apalagi kalau anak udah tidur ya kan, kita ngobrol-ngobrolin hal-hal yang nggak penting lah, politik lah, iya. ya mamah gimana lah, kafil kelucuannya apa hari ini Iya, sekolah, betul. kayak gitu-gitu ya udah
obrolan-obrolan yang kayak gitu sih yang Iya. bikin. Kalau Terus Nuna kayak apa? cium I love you gitu harus sih, tetap harus ya. Kalau Nuna gimana Nun? Kalau gue kayak gue paling ya sama sih kayak dulu zaman Pacaran. pacaran tuh, curi-curi waktu aja kalau misalnya anak lagi ngapain terus kita ngapain berdua. Soalnya anaknya udah gede sih ya. Dia Udah bahkan bisa sampai ditinggal. kalau dia ke kantor nih gue bakalan jemput dia. Oh iya. Iya, gue bakalan jemput dia sampai ke depan rumah, dia turun dari bus udah Jalan ada gua di situ. bareng. Dan di drakor so kan. sweet. Oh my. Jadi kalau Mas Adam turun busway terus hujan Nuna segini. Iya. Iya kayak gitu. Itu seru Ya sih. ampun, Kita iya. jadi kan ya dari depan sampai ke rumah tuh jalan kaki, ya udah ngobrol situ pegang tangan. Kayak gitu doang. Tapi kadang kunci nikah awet tuh maksudnya bisa mengapresiasi dan menghargai hal-hal kecil kayak Iya, gitu, bener tahu. tau, bener-bener Malah itu hal-hal tuh hal kecil. yang bikin daripada langsung nggak pernah begitu tapi dikasih ini tuh kayaknya malah lebih bisa cepat ngebuat hati Iya, kosong mungkin gitu. kalau menurut kalian kayak Mbak Dana nungguin Mas Adam pulang di bus itu buat kita yang orang-orang awam, mungkin buat kalian yang orang-orang awam tuh nggak ngerti ya elah gitu doang. Tapi kalian mesti tahu dulu Mbak Dana tuh dari zaman pacaran awal-awal dari pacaran sama Mas Adam tuh mereka tuh selalu jalan berdua gitu. Nah, Dan itu apalagi tuh bener-bener kasusnya kayak kalau gue sama Mbak Nana itu kan pacarannya kan udah lama baru terus Iya. nikah kan. Jadi kayak hubungan pacaran lama sampai nikah juga ini tuh kayaknya tuh selalu kayak ada di pikiran gue tuh kadang dia lagi tapi gimana cara gue tuh mempertahankan gue tuh nggak bosen ya. Iya, Itu intinya iya. hal-hal Jadi kecil kayak jadi gitu. buat kita yang ngedengerin Mbak Nana bilang kayak dia jemput suaminya terus pas lagi Jalan turun bareng. bus terus jalan bareng, itu sweet banget buat kita karena kita tahu mereka tuh pacaran tuh suka banget jalan berdua gitu. Jadi Iya, kayak dari PGC ke rumah jalan ya. kayak itu sweet buat mereka gitu. Maksudnya mungkin kalian gak bakalan ngerti atau gimana, cuman Iya. menurut kita sebagai saksi hidupnya gitu, that's really sweet for them to still Iya, doing that. karena emang mereka juga pacaran lama kan. Iya, Kasus iya. gue sama Mbak Nana tuh sama banget. Jadi kadang gue sama Fali kayak gue kemarin ulang tahun lo lagi kayak itu tuh Iya. sering kita ucap gitu, tapi kan kadang ya gimana kita ngejaga supaya kita nggak bosan sama satu Iya. sama lain, itu kan nggak sesuatu hal yang mudah gitu Iya, kan. Apalagi betul. kalau ya ada godaan dari kanan dari Iya, kiri, tapi godaan itu, kalau godaan seandainya di kita bayangin sekarang nggak ada suami kita juga nggak bisa mikirin Nggak bisa karena sih, kita Bang. udah itu hal benar-benar yang nggak akan pernah gue mau nggak pernah iya gua kayak mikirin lah. inti dunia kita tuh mereka sih, kayak semoga aja Allah nggak pernah, semoga aja yang gue selalu berdoa sama Allah, ya Allah jangan pernah iri sama suami gue terus lu apa Iya, yang makanya ambil kita suami nggak gue, boleh- jangan pernah iri ya kita Allah, tuh jangan I sampai love you cintai suami kita gitu. melebihi. Iya, Kita takutnya Allah cemburu loh. takutnya Allah cemburu nanti dia bilang enggak ya Allah, cuman mereka tuh memang inti dunia kita. Karena kita mungkin kita karena tumbuh tanpa ayah juga kali, Iya, jadi betul. kita tuh kayak maksudnya suami-suami kita tuh hebat karena kita tuh nggak punya ayah, jadi perasaan yang kita nggak punya ayah tuh kita bebanin ke suami Iya, kita benar, gitu. benar. Jadi Itu sih ya. terima kasih pada suami-suami Betul, kita berat sudah banget kuat sebetulnya. untuk mencintai kita selama ini dan sudah menjadi suami dan juga Kalau kata si Pak Haju, terima kasih telah menyembuhkan bagian diriku yang tidak kau rusak. Kayak gitu. iya, pokoknya buat working mom di luar sana nggak usah merasa sedih Jangan kalau peduli seandainya omongan orang, jangan peduli omongan pokoknya orang, pokoknya selama Bikin lo tetap romantis sama suami. Pokoknya Iya. intinya rumah lo tuh selama root lo lo gitu. tahu lo baik-baik aja, maksudnya itu suami lo, anak lo baik-baik Baik-baik aja, aja. lakuin. bodohin amat Lakuin. omongan orang. Tahu yang lo lakuin sekarang adalah hal yang lo usahakan, yang lo ikhtiarkan, pokoknya insya Allah Allah ridoin, udah gak usah dengerin yang lain. Oke, selama root lo kuat, anak lo, suami lo itu udah kuat, Iya. itu jangan peduli omongan orang, sudah. Betul. Karena kan lo begini juga buat Terlalu anak lo. ramai omongan di luar sana itu, terlalu banyak sosial media, orang-orang tuh sekarang kayak mereka nggak tahu apa-apa, tiba-tiba tuh nge-komen apa-apa, mereka tuh nggak tahu apa-apa. Iya. Gue gampang. Pokoknya Makanya gue sekarang selama kalau apapun di sosial media gue komennya gue matiin udah. ya Terlalu selama lelah. pokoknya dengerin aja omongan keluarga lo, maksudnya bahkan keluarga bukan suami, dan lo lihat anak lo sendiri gimana, terus mungkin kalau lo butuh masukan dari mungkin bisa jadi dari keluarga terdekat, pokoknya nggak usah terlalu banyak dengerin orang, pokoknya Jangan insya ngambil Allah pendapat dari luar. lillahi ta'ala niatnya yang baik, insya Allah berkah, amin. Semangat para working mom. Gimana jadi cerita hari ini? Asik Nuna. Jadi gimana ngobrol-ngobrol kita hari ini? Gimana? Tangannya Nuna begini-gini soalnya gimana? Kalau kita sama Mbak Nana di belakang ini gimana. Gimana? Pokoknya Semangat terus. semangat terus insya Allah. Pokoknya jangan terlalu mengkhawatirkan apapun yang ada di dunia ini.
Lakukan apa yang membuat kalian nyaman. Berdoa karena terus, yang tahu insya hidup Allah. kalian itu kalian sendiri. Jangan betul. terlalu pikirin omongan orang. Betul. Ibu yang paling tahu apa yang Iya. dibutuhkan keluarganya. Betul. Betul, setuju banget. Jadi jangan terlalu pusingin omongan Ya, orang. betul. Lo nggak salah, lo nggak sendiri. Iya, gitu. betul. Kayak, semangat ya. Kita juga Semangat. Gitu, semangat. Semangat. Jadi, Oke deh guys, kalau begitu, kalau gimana kalian suka cuap-cuap sama kita hari ini. ngobrol-ngobrol kita hari Ngobrol kita. Alhamdulillah, gue bener-bener kayak agak terganggu sih sama mom shaming itu, makanya semoga aja dengan video ini ya bisa setidaknya membantu lah. unek-unek kita keluar lah. Betul, dan semoga nyampe ke audiens kita yang benar-benar working mom yang butuh penguatan diri, asik. Yang butuh butuh percaya kalau dia nggak sendiri. iya, Asik. betul. Kita bersama kalian, asik. Oke, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Segitu dulu. Dadah.